ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis tentang keutamaan penghafal Al-Quran. Di antara keutamaan penghafal Al-Quran adalah hafalan yang dia miliki atau ilmu Al-Quran yang dia miliki bisa dijadikan mahar. Jadi menunjukkan orang yang menghafal Al-Quran itu memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaannya, kalau seandainya dia tidak punya duit untuk menikah, punya hafalan Al-Quran pun sudah bisa dijadikan mahar. Ini yang baru-baru ini kenapa tidak ada buku, tidak ada nyatet juga, tidak. Salman, ada buku? Hah? Buku tulis hilang. Ada berapa buku? Cuma satu. Ya. Itu buku. Buku siapa itu? Hah? Buku antum? Ya. Nah, kalau yang kasih, kalau ketik buku Salman, yang punya buku kasih buku. Pening pula belajar ketik buku. Catat ya apa yang disampaikan. Di antara keutamaan penghafal Al-Quran yang disebutkan dalam hadis kemarin yang kita baca, Nabi SAW menikahkan seorang laki-laki ya, dengan mahar berupa hafalan Al-Quran. Ini menunjukkan keutamaan, keistimewaan penghafal Al-Quran. Kalau hafal beberapa surat, beberapa juz saja bisa dinikahkan oleh Nabi SAW tatkala dia tidak memiliki apa-apa, maka orang yang hafal 30 juz tentu memiliki keistimewaan. Dan juga dari sisi hadis lain atau dari sisi lain, itu menunjukkan juga orang yang hafal Al-Quran itu lebih layak untuk dijadikan calon suami ya, karena ada nilai lebih dia. Ini Al-Quran dan tidak punya duit yang tidak katik, hafalan tidak katik, gimana mau nikah? Ya tidak, udah duit lah tidak katik, nak ngudut baik, hafalan kacau, nak pengen berbini ya. Kemudian hadis yang berikutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnatain rajulun ataahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun ataahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la hasada illa fi itsnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama,
pada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Qur'an, lalu dia mengamalkan Al-Qur'an tersebut siang dan malam. Yang kedua, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, lalu dia menginfakkan harta tersebut siang dan malam. Yursyidul hadis ila anna sahibal Qur'an lahu makana 'azima inda ahlil jiddi wal ijtihad. Hadis ini mengisyaratkan, menuntun bahwasannya pemilik Al-Qur'an, yaitu penghafal Al-Qur'an, memiliki makanatun 'azimah, memiliki makanatun 'azimah, kedudukan yang sangat mulia di sisi ahlil jid wal ijtihad, di sisi orang-orang yang bersungguh-sungguh dan di sisi orang-orang yang mulia dan bersungguh-sungguh. Ya. Fahum yaghbitunahu ala ma tahassala ladai. Mereka itu ahlul ijtihad, ahlul jid, orang-orang yang bersungguh-sungguh, itu ghibtah, ya, mengharap atau ingin menyaingi apa yang mereka dapatkan. Wa yatamannawna mislahu, dan mereka berangan-angan kalau bisa seperti ahlul Quran. Wa huwa amrun mahmud, dan itu adalah perkara yang terpuji. Di sini Nabi SAW menyebutkan tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh kita nyaingi orang, kecuali pada dua perkara. Yang pertama, pada tipe seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Qur'an, kemudian dia amalkan, dia ajarkan, dia dakwakan, dia baca siang dan malam. Yang kedua, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, lalu dia infakkan harta tersebut siang dan malam. Lidza qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hasada, tidak ada hasad. Wal murad al hasad al majazi awil ghibthah. Yang dimaksud dengan hasad di sini adalah hasad majazi atau ghibthah. Wa hiya ayatamanna mithlan ni'ma allati ala ghairihi min ghairi tamanni zawaliha an sahibiha. Hasad atau ghibthah ini tatkala seseorang berangan-angan mendapatkan seperti nikmat yang ada pada orang lain, dengan tanpa ada angan-angan supaya nikmat itu hilang dari orang lain tadi. Itu namanya apa? Ghibthah. Apa ghibthah itu? Ghibthah itu dia berangan-angan punya seperti orang lain itu, tapi tanpa mengharapkan itu nikmat hilang dari orang tadi. Dia ingin hafal Al-Quran sama seperti si fulan, tanpa berangan-angan hafalan si fulan hilang. Tapi kalau itu namanya ghibthah. Tapi kalau dia berangan-angan orang lain itu hilang hafalannya, itu namanya hasad yang dibenci. Difahami? Hasad yang dibenci, hasad yang tercela yang bagaimana? Misalkan antum melihat teman antum punya handphone, kemudian antum berharap handphone teman antum hilang, dan antum punya handphone. Itu namanya apa? Hasad yang tercela. Nah, adapun hasad yang terpuji, tatkala antum berangan-angan memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain tanpa antum berharap yang punya dia tadi hilang. Fa in kanat min umurid dunya kanat mubahah. Ghibthah yang seperti ini kalau pada perkara dunia maka itu hukumnya mubah. Wa in kanat ta'atan fa hiya mustahabbah. Ghibthah yang seperti ini kalau pada perkara ketaatan itu hukumnya sunnah. Boleh enggak antum berangan-angan ketika ada orang punya
beli mobil, kemudian antum berangan-angan kalau bisa beli mobil juga sama seperti dia, boleh apa enggak? Boleh, namanya mubah. Namun kalau ada orang yang hafal Al-Quran, diamalkan sama dia, lalu antum berangan-angan pula kalau bisa hafal Al-Quran sama seperti dia, itu hukumnya mustahabbah, hukumnya sunnah. Kenapa? Karena berkaitan dengan perkara ketaatan. Ketika antum melihat teman antum bangun malam, sholat tahajud, dan antum ingin juga sama seperti dia, itu namanya hasad yang terpuji, atau istilah lain namanya ghibthah. Wa hadza bi khilafil hasadil haqiqi al mazmum. Ini berbeda dengan hasad yang hakiki, yang tercela. Alladzi huwa tamanni zawalin ni'ma an sahibiha. Hasad yang tercela, hasad yang hakiki, yaitu berangan-angan hilangnya nikmat itu dari pemilik nikmat tadi. Ya. Sawaun hasalat lidzalikal hasid am lam tahsul. Baik, sama saja nikmat itu terhasilkan, terwujudkan pada orang yang hasad tadi ataupun tidak. Antum semata-mata membenci, tidak menyukai, berharap hilang nikmat itu dari orang lain, itu namanya hasad yang tercela. Baik antum sama seperti dia ataukah tidak. Wa hadza mazmum syar'an. Ini tercela secara syar'i. Haramun bil ijma', hukumnya haram. Muhalikun lis sahibihi, dan juga bisa membinasakan orangnya. Wa huwa awwalu ma'asi iblis hina hasada Adam alaihissalam ma manahullahu ta'ala minal karamah wal ihtiram wal i'zam. Dan hasad yang tercela ini tadi adalah awal kali bentuk-bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis ketika iblis hasad kepada Nabi Adam alaihissalam terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Adam berupa kemuliaan, penghormatan, dan pengagungan. Jadi orang yang pertama kali hasad di muka bumi ini, makhluk yang pertama kali hasad adalah iblis. Sehingga kalau ada orang yang hasad, iri, berarti dia mewarisi sifatnya iblis. Kemudian juga hasad ini diikuti oleh orang-orang Yahudi. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Ya. La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Ai la ghibtata mahbuba illa fi hatain al khoslatain wa ma fi ma'nahuma. Maknanya tidak ada ghibtah yang dicintai melainkan pada dua perkara dan yang semakna dengan keduanya. Jelas? Nah, jadi tidak diperbolehkan ghibtah, hasad, kecuali pada dua perkara, yaitu hasad yang terpuji. Difahami? Hasad yang terpuji yang bagaimana? Tatkala antum melihat ada teman antum yang hafal Al-Quran, diamalkan sama dia, dia rajin murojaah, antum berharap sama seperti dia, tapi tanpa berangan-angan hafalannya hilang. Ketika antum melihat misalkan ada teman antum rajin baca Al-Quran, hafalannya mungkin, antum berharap sama seperti dia. Boleh apa enggak? Boleh, bahkan itu dianjurkan. Rajulun atahullahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian kata Nabi SAW, golongan yang kedua, seseorang yang Allah beri Al-Quran, yaitu seseorang yang disebutkan dalam hadis ini, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, dia amalkan siang dan malam. Ai a'tahullahul Qur'ana fahafidhahu wa fahimahu wa amila bihi fi lailihi bis salabihi wa tadabburihi wa tafahhum ma'anihi. Maknanya Allah Azza wa Jalla memberinya Al-Quran, lalu dihafalkan, difahami, diamalkan di malam hari, dia dengan diamalkan oleh dia dengan solat, ditadaburi dan difahami makna-maknanya.
Wa fi naharihi bimtithali ahkami wa syara'ihi. Kalau di siang hari dia kerja Al-Quran tadi dia amalkan hukum-hukumnya dan syariat-syariatnya. Fahuwa yuqbat ala hadil hal. Maka orang yang seperti ini, yang malam hari dia murojaah, dia baca Al-Quran, dia sholat malam, dia tadabburi maknanya, siang hari dia amalkan hukum-hukumnya, dia praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Orang yang seperti ini adalah orang yang yuqbat, orang yang layak untuk disaingi. Wa may yaghbituhu wa lam yatahassal mithla tahsilihi yatamanna ayyakuna mithlahu. Barang siapa yang ghibtah kepada dia, berupaya untuk nyaingi dia dan tetap tidak mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang yang menghafal Al-Quran tadi, maka cukup bagi dia berangan-angan minimal seperti dia. Jangan berangan-angan kalau bisa saya menjadi penjahat, angan-angan seperti itu jadi penjahat. Berangan-anganlah menjadi orang yang soleh, berangan-anganlah menjadi orang yang baik. Wa yufassiru hadithu Abi Hurairah fi sahih, dan hadis ini juga ditafsirkan oleh hadis Abu Hurairah, disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan la hasada illa fi itsnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun allamahullahu al-Quran, seseorang yang Allah ajarkan padanya Al-Quran, fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, lalu dia baca Al-Quran tersebut siang dan malam. Fasami'ahu jarun lahu, lalu didengar sama tetangganya dia. Faqal, lalu tetangganya mengatakan, laitani utitu mislama utiya fulan, mislama utiya fulan, laitani utitu mislama utiya fulan. Dua kiranya aku diberi seperti si fulan. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama adalah seseorang allamahumul Quran, yang Allah ajarkan kepadanya Al-Quran, fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, lalu dibaca sama dia Al-Quran siang dan malam. Tiba-tiba tetangganya dengar, dua kiranya aku mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh si fulan. Fa'amiltu mithla ma ya'mal, lalu aku akan melakukan apa yang dia lakukan. Maknanya apa? Baca Al-Quran. Wa rajulun atahum lahu malan fahuwa yuhliku fil haq, dan golongan yang kedua kata Nabi SAW, orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan dia gunakan pada perkara yang hak. Faqala rajulun, lalu ada seseorang mengatakan, laitani utitu mithla ma utiya fulan, dua kiranya aku diberi sebagaimana si fulan. Fa'amiltu mithla ma ya'mal, aku akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Qala Ibnu Katsir, madmunu hadainil haditsain anna sahibal Qur'an fi ghibtatin wa hiya husnul hal, fayanbaghi ayyakuna syadidal irtibat bima huwa fihi wa yustahab taghbituhu bidzalik. Kata Ibnu Katsir, kandungan kedua hadis ini bahwasannya penghafal Al-Quran adalah orang yang ingin dighibtah, ingin diharap-harapkan seperti dia. Ini adalah bentuk bagusnya kondisi dia ya. Jadi contoh, jadi panutan, jadi harapan orang gitu loh. Ketika ada antum pernah enggak kepikir pengen seperti si fulan? Ketika antum berpikir pengen seperti si fulan, berarti si fulan itu adalah orang yang istimewa kan? Nah, ini Nabi SAW menyebutkan di antara bentuk orang yang istimewa yang layak kita berharap sama seperti dia adalah terhadap sahibul Quran, para penghafal Al-Quran. Maka selayaknya seseorang itu syadidal irtibat bima huwa fi, hendaknya seseorang itu sangat kuat ya,
iqtibat, yaitu berharapnya seperti apa yang ada pada orang tersebut, dan juga disunnahkan untuk tagbit, untuk ngarap-ngarap seperti dia dengan hal tersebut. Jelas? Ini keutamaan penghafal Al-Quran di dunia. Dia adalah orang yang jadi ghibtoh. Ghibtoh itu jadi panutan untuk dicontoh gitu loh. Jelas? Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang layak untuk jadikan panutan, untuk dicontoh, untuk disaingi, kecuali pada dua golongan. Apa itu? Orang yang diberi Al-Quran, dihafalkan, kemudian diamalkan sama dia, difahami maknanya. Dan yang kedua, orang yang diberi harta, kemudian disedekahkan pada perkara al-haq. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.